Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Santi Anggraini dengan NPM 192151069. Sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat kemampuan metakognisi dan motivasi belajar siswa. Yang pertama akan dibahas mengenai pengertian kemampuan metakognisi. Di sini ada 3 pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Kuhn pada tahun 2000. Metakognisi adalah kesadaran dan manajemen dari proses dan produk kognitif yang dimiliki seseorang, atau secara sederhana disebut sebagai berpikir mengenai berpikir. Yang kedua yaitu menurut Desmita pada tahun 2009 menyatakan bahwa metakognisi merupakan suatu pengetahuan eksplisit yang dimiliki manusia mengenai cara berpikir serta pada aturan yang mereka buat sendiri sehingga mereka dapat menjalankannya pada saat penerapan pengetahuan tersebut. Yang ketiga yaitu menurut Herman dan Suryadi pada tahun 2008 menyatakan bahwa metakognisi ialah suatu kesadaran seseorang mengenal proses berpikirnya di saat melakukan tugas tertentu, kemudian menggunakan atau memakai kesadarannya tersebut untuk mengontrol apa yang dilakukannya. Nah, berdasarkan beberapa pendapat di atas, melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan metakognisi adalah pengetahuan eksplisit berupa kesadaran yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan kemampuan kognitifnya dan manajemen proses serta hasil dari kemampuan kognitif ketika melakukan tugas tertentu. Yang ketiga yaitu macam-macam motivasi menurut Tambunan pada tahun 2015. Yang pertama ada motivasi intrinsik dan yang kedua itu motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang ditimbulkan dari diri seseorang. Motivasi ini biasanya timbul karena adanya harapan, tujuan dan keinginan seseorang terhadap sesuatu sehingga dia memiliki semangat untuk mencapai itu. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Sesuatu yang diharapkan akan diperoleh dari luar diri seseorang. Motivasi ini biasanya dalam bentuk nilai dari suatu materi, misalnya imbalan dalam bentuk uang atau intensif lainnya yang diperoleh atas suatu upaya yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu ada tingkatan kemampuan metakognisi seseorang. Di sini ada 4 tingkatan. Yang pertama itu ada Tacitus. Tacitus ini ialah salah satu jenis pemikiran yang berhubungan dengan pengambilan keputusan tanpa berpikir mengenai keputusan itu. Yang kedua yaitu Werius. Werius ini ialah salah satu jenis pemikiran yang berhubungan dengan kesadaran siswa mengenai atau tentang apa serta mengapa siswa tersebut melakukan pemikiran tersebut. Yang ketiga yaitu ada Strategisius. Strategisius ini merupakan jenis pemikiran yang berhubungan dengan pengaturan individu di dalam proses berpikirnya dengan secara sadar, yakni dengan memakai strategi khusus yang dapat atau bisa meningkatkan ketepatan berpikirnya. Yang keempat yaitu Reflectivius. Reflectivius ini ialah suatu jenis pemikiran yang berhubungan atau berkaitan dengan refleksi individu di dalam proses berpikirnya, yakni sebelum maupun juga sesudah, bahkan juga selama proses tersebut berlangsung, yakni dengan mempertimbangkan pada kelanjutan serta juga perbaikan atau hasil pemikirannya itu. Yang selanjutnya yaitu ada indikator kemampuan metakognisi. Yang pertama yaitu ada indikator perencanaan. Nah, indikator perencanaan ini terdiri dari menentukan informasi awal serta juga petunjuk awal yang berkaitan atau berhubungan dengan permasalahan, menentukan atau menyusun hal yang harus dilakukan, mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan, dan memastikan kesesuaian informasi yakni dengan permasalahan. Yang kedua yaitu ada indikator pemantauan, terdiri dari mengatur tiap-tiap langkah berjalan dengan baik, menganalisa informasi yang penting untuk diingat, memutuskan langkah yang kemudian akan dilakukan selanjutnya, apakah perlu terjadi perubahan ataupun juga pindah pada petunjuk lain, dan yang terakhir itu memutuskan langkah yang kemudian harus dilakukan apabila menemukan kendala. Yang ketiga yaitu indikator penilaian, terdiri dari memeriksa kembali tiap-tiap langkah sudah berjalan dengan baik.
memeriksa kembali mengenai apakah diperlukan pertimbangan lebih khusus di dalam menyelesaikan permasalahan, memperkirakan kemungkinan cara lain yang bisa atau dapat dipakai dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, dan yang terakhir itu memperkirakan kemungkinan penggunaan strategi yang sudah atau telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan lain. Yang selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran metakognisi. Menurut Apriani pada tahun 2012. Yang pertama itu ada tahap diskusi awal atau introduction. Nah, pertama, guru menerangkan mengenai tentang tujuan topik yang akan dipelajari. Tiap-tiap siswa tersebut dibagi bahan ajar serta juga menanamkan suatu konsep berlangsung, yakni dengan cara menjawab pertanyaan yang tertera di dalam bahan ajar itu sendiri. Kemudian, siswa dibimbing menanamkan kesadaran, yakni dengan bertanya serta juga menjawab pada diri sendiri pertanyaan yang telah diajukan di dalam bahan ajar. Nah, melalui pertanyaan yang diberikan tersebut, siswa kemudian diharapkan bisa atau dapat memahami uraian materi serta juga sadar apa yang dilakukannya, bagaimana melakukannya, bagaimana yang belum dimengerti, pertanyaan apa yang timbul, serta juga bagaimana upaya untuk mencari solusinya. Tahap yang kedua yaitu tahap kerja mandiri atau individu. Siswa kemudian diberikan persoalan dengan topik yang sama serta juga mengerjakan dengan secara individual. Guru berkeliling kelas serta kemudian memberikan pengaruh timbal balik dengan secara individual. Pengaruh timbal balik di metakognitif tersebut kemudian akan menuntun siswa untuk dapat memusatkan perhatian pada kesalahannya serta juga kemudian memberikan petunjuk supaya siswa tersebut bisa atau dapat mengoreksinya diri sendiri. Yang ketiga yaitu tahap penyimpulan. Pada tahap penyimpulan, siswa kemudian melakukan rekapitulasi dari apa yang telah dilakukan di kelas. Pada tahap ini, siswa kemudian menyimpulkan sendiri, sedangkan guru membimbing, yakni dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pada kali ini, materi yang akan dibawakan yaitu materi limit fungsi aljabar dengan KD 3.7, menjelaskan limit fungsi aljabar, fungsi polinom, dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Dan 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu dalam suatu pertandingan bola antara tim A melawan tim B, ketika jarak bola ke gawang diperkirakan sekitar 2 meter dari bibir gawang tim A, bola pun ditendang ke gawang tim A oleh salah satu anggota tim B. Dan terjadilah ketegangan antara kedua belah pihak yang bertanding. Ternyata bola tersebut nyaris masuk ke gawang tim A. Jika fungsi kecepatan tendangan bola tersebut adalah Fx sama dengan 4s kuadrat dikurangi 2/3, berapakah kecepatan bola ketika mendekati gawang tim A? Nah, dilihat dari indikator kemampuan metakognisi ini, yang pertama ada perencanaan, yaitu jarak bola ke gawang kurang lebih 2 meter, bola nyaris masuk ke gawang, dan fungsi kecepatan bolanya yaitu Fx sama dengan 4s kuadrat dikurangi 2/3. Selanjutnya ada pemantauan. Karena soal ini memberikan informasi bahwa tidak mencetak gol dan bola hanya mendekati gawang, maka persoalan ini bisa menggunakan konsep limit. Langkah yang dilakukan mengubah fungsi kecepatan menjadi limit fungsi aljabar dengan S mendekati 2, di mana 2 ini merupakan jarak bola ke gawang. Selanjutnya yang ketiga yaitu penilaian. Dalam penilaian ini dilakukan perhitungan dengan cara yang telah ditentukan pada indikator pemantauan. Siswa yang memiliki motivasi tinggi ditandai dengan minat terhadap mata pelajaran dan hal-hal yang berhubungan dengan mata pelajaran tersebut. Dalam kegiatan pelajaran, siswa terlihat memiliki antusias mengikuti seluruh kegiatan di kelas seperti aktif bertanya, aktif menjawab pertanyaan dari guru. Yang keenam yaitu lebih senang mengerjakan tugas atau belajar mandiri. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi akan memperlihatkan kemandirian dalam belajar dan mengerjakan tugas. Siswa tersebut tidak bergantung pada temannya untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah, namun percaya diri bisa untuk mengerjakan tugas sekolah sendiri dengan baik dan benar.
Selanjutnya yaitu ada contoh angket motivasi belajar. Yang pertama itu pertanyaan mengenai apakah saudara selalu belajar di rumah tanpa disuruh oleh guru? Jadi nanti siswa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan memilih salah satu pilihan ABCD. Nah, selanjutnya yang terakhir ada keterkaitan kemampuan metakognisi dan motivasi belajar siswa. Kemampuan metakognisi adalah kemampuan yang harus benar-benar dikuasai oleh siswa. Kemampuan metakognisi ini berperan penting dalam proses belajar pembelajaran di sekolah. Seperti yang telah diketahui bahwa kemampuan metakognisi merupakan kemampuan yang dimiliki setiap orang untuk mengendalikan atau untuk mengontrol proses kognitif. Proses kognitif siswa akan dilakukan oleh siswa setiap saat karena dengan dilakukannya proses kognitif akan menghasilkan produk kognitif yang merupakan solusi dari masalah atau hasil dari pembelajaran. Motivasi juga tak kalah pentingnya dari kemampuan metakognitif. Karena dengan adanya motivasi, siswa akan lebih percaya diri dan optimis dalam bermetakognisi. Motivasi memberikan dorongan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang tentunya benefit untuk dirinya sendiri sekecil apapun. Dilengkapi dengan motivasi eksternal yang berasal dari luar diri akan memperkuat motivasi internal yang menjadi acuan seseorang dalam melakukan sesuatu. Khususnya untuk motivasi belajar, siswa akan terdorong untuk melakukan kegiatan belajar yang erat kaitannya dengan kemampuan metakognisi. Dengan adanya motivasi belajar, siswa akan lebih bersemangat untuk belajar serta mempertajam kemampuan metakognisi karena diasah dengan belajar. Oleh karena itu, kemampuan metakognisi dan motivasi belajar saling berkaitan. Dengan begitu, kemampuan metakognisi dan motivasi belajar akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.